Hai sahabat Joe, balik lagi di channel Joe Jayakata yang selalu mengulas alur cerita film menarik. Pada video kali ini, Joe akan mereview sebuah film yang dirilis pada tahun 2013 lalu dengan judul Startup. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa alur ceritanya, berikut ulasannya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Eric yang dimasukkan ke dalam penjara untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya. Setelah semua bagian administrasi selesai, Eric diantar langsung ke dalam sel khusus orientasi, guys. Nah, di ruang tersebut, Eric terlihat gelisah dan mencoba untuk menutupi rasa takutnya agar tidak terlihat lemah berada di penjara. Tidak bisa duduk diam, di dalam sel Eric membuat sebuah senjata dari sikat gigi dengan menempelkan silet yang kemudian disembunyikannya di atas lampu penjara, guys. Waktu makan siang pun tiba. Eric yang tidak mau dilecehkan ataupun dibully selama berada di penjara, dia membuat masalah dengan koki penjara untuk pertama kalinya. Namun, untuk menghindari perkelahian, sipir lapas pun mengantarkan Eric kembali ke selnya, guys. Scan berpindah ketika Eric berada di lapangan lapas bersama para napi lainnya, guys. Terlihat Eric yang asing dari napi lain. Tiba-tiba, dia didatangi oleh tangan kanan penguasa penjara. Tangan kanan penguasa penjara itu meminta Eric untuk berbaur dengan para napi lainnya. Ketika Eric sedang tidur di dalam selnya, seorang napi datang untuk meminjamkan korek api padanya, guys. Dan tahukah kalian, sebelumnya napi tersebut pernah menolak untuk meminjamkan korek apinya pada Eric. Eric yang kaget ketika terbangun dan menyangka napi berada di depannya akan menyerangnya, Eric pun langsung membantai napi tersebut hingga pingsan. Dan setelah itu, Eric membawa napi itu ke medis penjara. Sipir yang melihat kejadian itu menuduh Eric berkelahi dan mengejarnya sampai ke sel. Nah, di dalam sel, kepala sipir yang bernama Hans meminta Eric untuk menyerah. Sampai akhirnya, penjaga sipir lain masuk menghajar Eric dan membawanya. Pada saat Eric tiba di sana, dia berjumpa dengan pria bernama Oliver yang sedang mengikuti konseling dengan napi lain. Terlihat, Eric yang emosi dengan tangan yang diborgol menggigit anus seorang anggota sipir bernama Johnson. Oliver meminta Eric untuk melepaskan gigitannya, dan Eric pun bersedia melepaskannya. Oke, disebabkan kericuhan itu, petugas sipil melakukan meeting untuk memutuskan Eric bisa masuk ke ruangan terapis atau tidak. Dan hasilnya, Eric diberi kesempatan untuk masuk ke ruangan terapis Oliver dengan syarat berperilaku baik. Dan jika tidak, maka akan diberikan sanksi untuknya. Terlihat penguasa tahanan yang didatangi tangan kanannya terkait keributan yang terjadi, guys. Dan tahukah kalian, ternyata tangan kanan penguasa tersebut adalah ayah Eric sendiri. Dia merupakan mafia sindikat obat yang mengendalikannya di dalam penjara. Tangan kanan penguasa itu bernama Neville, dan penguasa tahanan meminta Neville untuk mengarahkan putranya ke jalan yang seharusnya. Malamnya, secara diam-diam Neville menjumpai Eric di selnya dan berbincang-bincang tentang keadaan di dalam penjara. Neville meminta Eric untuk tidak membuat keributan di penjara. Bahkan Neville mengatakan dengan terbuka terkait kondisi lapas yang bisa saja para sipir membunuhnya dengan modus yang terlihat seperti bunuh diri jika Eric selalu membuat keributan. Keesokan harinya, Eric mengikuti kelas konseling Oliver.
Dan di hari pertamanya, Eric tidak berkelakuan baik, hingga akhirnya dia dikembalikan ke selnya. Sikap Eric yang seperti itu membuat beberapa napi tidak menyukainya dan berniat untuk menghabisinya guys. Nah, ketika Eric sedang BAB, tiba-tiba sekawan napi masuk dan menghajarnya. Mereka memasukkan kepala Eric ke dalam WC. Syukurnya, seorang kawan yang satu konseling dengan Eric yang melihat kejadian itu membantunya. Scan berpindah saat Eric berada di ruangan ayahnya Neville. Dia mengatakan bahwa ia akan berusaha patuh dengan peraturan lapas agar tidak dianggap pembuat masalah. Kawan sekamar Neville menunjukkan sikap yang membuat Eric tidak nyaman berada di sana guys. Tahukah kalian guys, sekarang ini terlihat Eric semakin dekat dengan rekan grupnya yang semua berkulit hitam. Namun sayangnya, ayahnya terlihat kurang menyukainya. Siap latihan, Eric terlihat sedang mandi dan tiba-tiba dia didatangi oleh seorang yang menjerat lehernya dari belakang. Perkelahian antara keduanya pun terjadi. Pria itu pun dihajar oleh Eric. Nah, di sini Eric mulai mencari tahu siapa orang yang tidak menyukainya sehingga nekat ingin membunuhnya. Dan ternyata Eric menemukan nama koki yang dibuat masalah pada saat pertama kali ia masuk lapas. Dengan spontan, Eric langsung membuat perhitungan dengan si koki dan menanyakan siapa yang menyuruhnya. Jawaban koki mengarahkan kepada bos besar, yaitu penguasa lapas yang bernama Dennis. Eric pun langsung melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah pelakunya benar bos besar yang bernama Dennis. Rupanya, itu hanyalah alasan koki yang membawa nama Dennis karena si koki tidak mengetahui bahwa Eric adalah putranya Neville. Nah, di sini Dennis meminta si koki untuk pindah ke lapas lain atau nyawanya akan hilang. Selanjutnya, Neville menjumpai Oliver dan meminta untuk mengajarkan putranya menjadi lebih baik. Bahkan, Neville siap untuk membayar Oliver jika ia bersedia guys. Sebab Neville sendiri bingung harus melakukan apa untuk anaknya. Setelah itu, Neville meminta untuk berjumpa dengan rekan satu grupnya Eric dan menanyakan kegiatan di dalam grup yang dipimpin oleh Oliver. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Neville pun mencoba untuk ikut bergabung dengan grup tersebut. Namun, bukannya menjadi siswa yang taat, Neville malah membuat keributan di hari pertamanya. Keributan itu membuat sipir penjaga meminta kelas tersebut untuk ditutup selamanya guys. Dan dengan berakhirnya kelas konseling, itu artinya pengawas penjara yang selama ini dimiliki Oliver harus dikembalikan ke sipir penjara. Hal itu membuat Eric marah dan mengajak Neville untuk berduel karena kecewa dengan kelas konselingnya yang akan ditutup. Tidak hanya Neville, bahkan Dennis sang bos besar pun ikut dihajarnya. Dan akibat keributan itu, para sipir mengamankan Eric untuk dibawa ke sel isolasi. Dan akibat kejadian itu juga, kepala sipir menghubungi Dennis dengan bahasa isyarat untuk meminta izin membunuh Eric dengan modus yang terlihat seperti aksi bunuh diri. Di sisi lain, di dalam sel isolasi, Dennis merayu Shelly yang merupakan sipir lapas yang dikenal baik untuk membuka borgol di tangannya. Dan setelah borgol terbuka, Neville pun langsung menghajar Shelly dan keluar untuk menemui Dennis agar anaknya bisa dijamin untuk tidak dibunuh. Namun, bukan menjawab, Dennis malah ingin membunuh Neville dengan pisau yang ada di tangannya guys. Pertengkaran antara bos dan tangan kanannya itu pun tidak bisa dielakkan. Dan akhirnya, Dennis pun tewas ditikam Neville. Selanjutnya, terlihat Neville masuk ke ruangan di mana putranya akan dieksekusi. Neville mengancam para petinggi sipir ini. Perkelahian pun terjadi, namun beruntungnya, nyawa Eric masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, Neville pun dipindahkan ke penjara lain. Eric dan Neville pun saling mengucapkan salam perpisahan. Scene pun berpindah ke beberapa bulan kemudian, di mana Eric dibebaskan dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa di review film berikutnya.